Alayka sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad, you inspire me in every way. I promise that we're Alayka sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you every. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah psikologi sosial, prodi sosiologi agama, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram akan sedikit mempresentasikan tentang apa itu persepsi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi yang saya dapat, yang bagian tentang persepsi dan sensasi. Apa itu persepsi dan apa itu sensasi? Nah, kedua hal ini tidak dapat dipisahkan teman-teman. Yang pertama, kita akan belajar mengenai tentang persepsi. Persepsi ialah makna dari rangsangan yang kita terima dari panca indera teman-teman, di mana kita memaknai rangsangan tersebut. Nah, itu yang dinamakan persepsi teman-teman, di mana persepsi ini tidak jauh atau tidak lepas dari yang namanya sensasi teman-teman. Nah, sensasi ini ialah rangsangan yang kita terima dari panca indera teman-teman. Seperti panca indera itu meliputi indera pendengar, indera peraba, indera melihat, dan lain sebagainya. Indera itu ada 5 teman-teman. Nah, saya mencontohkan seperti ketika kita mendengar musik dangdut. Apabila kita mendengar musik dangdut, ada sebagian orang yang menyukai musik dangdut, otomatis mereka akan joget begitu. Nah, ada sebagian lain yang tidak menyukai musik dangdut itu, mereka akan risih atau sinis terhadap musik dangdut tersebut. Nah, apabila kita mendengar sesuatu dari indera pendengar itu atau indera-indera lainnya itu, sebelum kita mempersepsikan itu akan kembali merecall ingatan kita tentang apa yang kita dapat rangsangan tersebut teman-teman. Jadi misalnya seperti musik dangdut tadi itu, ketika ada orang yang tidak suka musik dangdut itu recall ingatannya itu akan kembali bahwa ia tidak menyukai musik dangdut. Nah, begitu teman-teman kiranya. Selanjutnya saya akan mencontohkan dengan indera pendengar lagi seperti musik rock teman-teman. Nah, tentu kita tahu musik rock ini di mana kelihatannya itu nyanyi nggak jelas, teriak-teriak nggak jelas teman-teman. Tetapi ada saja orang yang menyukainya musik rock ini. Namun di sisi lain ada orang yang tidak menyukainya, dan itu tidak sedikit teman-teman. Mereka bingung apa ini musik rock. Nah, itu yang digambarkan itu yang dipersepsikan oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Jadi persepsi dan sensasi ini akan kita persepsikan dari rangsangan tersebut, itu akan kita persepsikan sesuai dengan experience, pengalaman, sehingga kita bisa interpretasikan menjadi sebuah persepsi teman-teman. Nah, proses dari sensasi ke persepsi ini dinamakan dengan proses traduksi teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah sensasi dan persepsi ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Mengapa? Karena melalui sensasi lah kita bisa mendapatkan impuls-impuls yang kita maknai, kemudian kita interpretasikan menjadi sebuah persepsi teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsitri dengan NIM 2006-02097. Saya selaku materi kedua akan memaparkan sedikit tentang elemen-elemen persepsi sosial. Persepsi sosial terdiri atas 3 elemen yang merupakan petunjuk tidak langsung ketika seseorang menilai orang lain berdasarkan observasi yang terdiri dari pribadi, situasi, dan perilaku. Yang pertama, pribadi atau person. Proses pembentukan persepsi berdasarkan penilaian pribadi
jenis kelamin, usia, latar belakang etnik, dan beberapa aspek demografi lainnya. Dan yang kedua, situasi. Kita memiliki konsep awal tentang beragam situasi berdasarkan pengalaman. Ketika seseorang merasa sangat akrab dengan tipe situasi tertentu, maka peristiwa-peristiwa akan terletak tepat pada tempatnya. Hal ini berarti semakin kaya pengalaman atau semakin banyak pengalaman hidup seseorang, bijaklah persepsi atau sempurnalah persepsi sosial yang dibentuknya dari situasi tersebut. Yang ketiga, perilaku. Perilaku membutuhkan bukti-bukti yang dapat diamati untuk mengidentifikasikan aktivitas seseorang. Orang yang mengandalkan perilaku nonverbal untuk menguatkan penilaiannya, namun seringkali hasilnya kurang akurat. Karena terlalu banyak perhatian yang ditunjukkan pada kata-kata, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan perubahan intonasi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subki. Ini nomor NIM 2006-02088, kelas 3D Sosiologi Agama, Unit Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram. Baik, saya di sini sebagai pemateri 3 dari judul makalah persepsi sosial. Poin penyampaian saya terkait dengan komunikasi nonverbal dan cara memanajemen kesan. Poin yang pertama, komunikasi nonverbal. Apa sih pengertian dari komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok terhadap kelompok lainnya dengan menggunakan bahasa-bahasa tubuh tanpa menggunakan naskah-naskah yang tertulis ataupun mengeluarkan omongan terhadap orang tersebut, tapi melainkan menggunakan komunikasi yang digunakan langsung, menggunakan bahasa-bahasa tubuh. Komunikasi nonverbal terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya komunikasi nonverbal yang berupa tatapan mata, yang kedua raut wajah, kemudian postur tubuh, dan yang terakhir yaitu sentuhan. Komunikasi nonverbal ini dilakukan oleh sekelompok manusia ataupun diri sosial terhadap orang lain, tentu dengan tujuan dan kesan yang berbeda-beda. Kemudian poin yang kedua terkait dengan cara manajemen kesan atau mengelola kesan antara baik dan buruk. Yang pertama, cara manajemen kesan yang pertama adalah self enhancement, yang dimana cara manajemen kesan seseorang dengan aura positif dari segi cara berpakaian. Kemudian cara manajemen kesan yang kedua yaitu other self enhancement, yaitu cara manajemen kesan terhadap seseorang atau orang lain, kita katakan seperti itu, dengan cara
memuji kelebihan-kelebihan pada diri seseorang tersebut sehingga dia merasa lebih baik daripada sebelumnya. Ini cara manajemen kesan yang beralur positif atau yang sejalan positif. Mungkin sekian dan demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya pribadi mengucapkan terima kasih atas waktunya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.